Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatih Rizky. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Stambuk 2022. Adapun maksud dari tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila dosen pembimbing Ibu Hajah Nasrillah MGMA. Dalam video ini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama adalah tentang Sumpah Pemuda, yang kedua tentang Sumpah Palapa, kemudian yang ketiga tentang cerita kisah Ashabul Kahfi dimulai dari surah Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan ayat 26. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, baiklah sama-sama kita mulai dari materi yang pertama, yaitu adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kongres Pemuda II digelar di Jakarta pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Pemrakarsa dari Sumpah Pemuda ini adalah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Hampir seluruh organisasi pemuda mengirimkan wakil-wakil mereka dari kalangan Tionghoa dan juga kalangan perempuan juga turut menghadirkan perwakilan-perwakilan mereka. Pada penutupan kongres dicetuskanlah Sumpah Pemuda yang menegaskan cita-cita tanah air Indonesia, yaitu bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia. Diperdengarkan pula lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman yang kemudian menjadi lagu kebangsaan Indonesia Raya sampai saat ini. Kemudian yang kedua adalah Sumpah Palapa. Sumpah Palapa adalah suatu pernyataan atau sumpah yang dikemukakan atau dipraksasikan oleh Mahapati Gajah Mada pada upacara pendekatan yang menjadi makna Mangkubumi Majapahit pada tahun 1336 Masehi. Mahapati Gajah Mada merupakan seorang panglima perang Indonesia dan berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit pada tahun 1336. Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa itu, janji ia tidak akan memakan buah palapa sejenis rempah-rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Pada saat pengangkatan Gajah Mada mengucapkan sumpah Mukti Palapa yang berbunyi, lamun huus kala Nusantara, isun amukti palapa, lamun kalah gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, Tenu, amukti palapa, laun amukti palapa. Yang artinya, setelah tunduk Nusantara, aku akan beristirahat. Setelah tunduk Gurun Saram, Tanjung Pura, baru Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, barulah aku akan beristirahat. Kemudian yang ketiga, saya akan menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi, yaitu 7 orang pemuda yang dimana mempertahankan keimanannya di era gemparan raja yang menekankan akan tunduk dalam tauhidnya. Ashabul Kahfi merupakan para pemuda yang dikisahkan tertidur selama ratusan tahun di dalam gua. Bermula dari negeri bernama Afasus yang dipimpin oleh Raja Kejam dan penyembah berhala, yakni yang bernama Dakianus. Para pemuda Ashabul Kahfi yang tinggal di negeri itu menolak akan ketauhidan raja tersebut, yaitu menyembah berhala. Raja Dakianus pun memberi iming-iming kepada 7 pemuda tersebut berupa harta hingga jabatan agar mereka mau menyembah berhala seperti yang dilakukan raja tersebut. Namun mereka tetap teguh pada pendirian keimanannya karena hanya mau beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Singkat ceritanya, para pemuda tersebut dikejar oleh para pasukan dan Raja Dakianus tadi agar mereka mau
untuk menyembah berhala mengikuti ajaran yang dilakukan raja tersebut. Mereka lari ke arah hutan dan bersembunyi. Ketika mereka menemukan gua untuk mempertahankan keimanan mereka, mereka masuk ke dalam gua tersebut. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seekor anjing bernama Khatmair yang turut mengikuti mereka, dan di dalam gua tersebut mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah Al-Kahfi ayat 10 yang berbunyi, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Yang artinya, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Dalam gua itu, kemudian setelah mereka berdoa, Allah menutup pendengaran dan penglihatan mereka agar tertidur dalam waktu yang lama, yakni selama 309 tahun. Sebab itu, Raja Dakianus dan pasukannya yang tadi sedang menunggu mereka di luar gua untuk mengajak mereka kepada ketawitan untuk menyembah berhala sebagaimana yang dilakukan mereka, hingga yakni yakin bahwa 7 orang pemuda tadi telah mati, telah meninggal dunia di dalam gua tersebut. Hingga ratusan tahun terlewatkan, Allah Subhanahu wa taala membangunkan para pemuda tersebut karena negeri Afasus telah dipimpin oleh raja yang soleh. Sehingga ketika mereka keluar dari gua tersebut, mereka telah berada di zaman yang sangat jauh, 309 tahun mereka tertidur, dan mereka dalam keadaan masih sehat walafiat. Namun anjing Khatmair tadi telah menjadi tulang belulang yang mereka nampak di sebelah mereka. Mungkin cukup sekian dari saya, Bu. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.